hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tuhan Yesus, kami telah mempersiapkan hati kami dengan baik untuk diisi, untuk dibentuk, untuk diajar, untuk ditegur oleh kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Berkati kami semua, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari langsung kita membuka firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Terambil dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Satu Timotius pasal 6 ayat 12. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Kita baca kebenaran ini secara perlahan. Mari kita mulai membaca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Sekali lagi saya bacakan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu iman Paulus. Iman Paulus. Kalau kita memperhatikan konteks yang menjadi pembacaan kita pada kesempatan ini adalah sebuah pengajaran penting yang dilakukan atau diajarkan oleh Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Ini adalah sebuah pengajaran yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Tetapi ini juga adalah bagian dari kehidupan Paulus. Pengajaran Paulus ini adalah bagian dari kehidupan Paulus. Paulus menyatakan bahwa bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Belajar dengan satu tema, yaitu iman Paulus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan konteks ini, maka kita akan berkesimpulan ada dua penekanan penting. Bahkan Paulus berkata bahwa iman itu merupakan pertandingan. Ya, menurut Paulus, iman itu merupakan pertandingan dan perjuangan yang harus kita lakukan. Ini pernyataan Paulus. Menurut Paulus, iman merupakan pertandingan dan perjuangan yang harus dilakukan oleh orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus. Dan ini jelas dinyatakannya melalui apa yang dikatakannya kepada Timotius. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan teks yang menjadi pembacaan kita, khusus dalam ayat 12, maka ada dua instruksi penting dari seorang Rasul Paulus. Ada dua pesan penting Rasul Paulus kepada kita tentang iman itu. Yang pertama, coba kita lihat dalam pembacaan ini, Paulus menyampaikan bahwa iman itu adalah bagian dari pertandingan. Ya. Iman itu adalah bagian dari pertandingan yang harus dijalani oleh orang percaya. Itu Paulus memberikan instruksi atau pesan penting kepada Timotius. Apa itu pertandingan, Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita tahu semua apa itu pertandingan. Ya, apa itu pertandingan?
pertandingan itu sama dengan lomba. Pertandingan yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bagian ini adalah merujuk kepada agonisomai dalam bahasa Yunani, yang memiliki pengertian strive dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan berjuang atau fight atau bertarung. Itu pertandingan yang dimaksudkan oleh Paulus dalam teks ini. Fight, bertarung, strive, berjuang. Artinya bahwa iman itu harus diperjuangkan oleh orang percaya. Ya. Iman itu harus ada di dalam diri orang Kristen. Pertanyaannya adalah, mengapa iman itu harus ada? Mengapa iman itu harus ada di dalam diri orang Kristen? Mengapa iman itu harus ada di dalam kehidupan setiap orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan? Mengapa? Coba lihat Ibrani pasal 11 ayat 6. Saya akan bacakan. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya pertanyaannya adalah, mengapa iman itu harus ada di dalam diri orang Kristen? Karena kalau tanpa iman, Ibrani berkata, tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya iman harus ada di dalam diri orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan. Jadi instruksi pertama dari Rasul Paulus tentang iman, bahwa Paulus menyampaikan bahwa iman adalah bagian dari pertandingan yang harus dijalani oleh orang percaya. Instruksi kedua dari Paulus tentang iman. Terkandung di dalam satu teks 1 Timotius pasal 6 ayat 12 ini ya. Yang kedua adalah Paulus menginstruksikan bahwa iman itu berbicara tentang hidup yang kekal. Saya bacakan ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Dan rebutlah hidup yang kekal. Paulus menginstruksikan atau memberikan pesan penting bahwa iman itu berbicara tentang hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Apa itu kekekalan, Bapak Ibu Saudara? Apa itu kekekalan? Kekekalan berbicara tentang keselamatan kekal. Dan hal ini sangat sinkron dengan apa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Saya ulangi ya, supaya Bapak Ibu Saudara memahami. Instruksi penting kedua yang disampaikan Paulus di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Paulus menginstruksikan bahwa iman itu berbicara tentang kekekalan, hidup yang kekal. Kekekalan adalah berbicara tentang keselamatan kekal. Dan hal ini sangat sinkron dengan apa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Coba lihat Efesus pasal 2 ayat 8. Paulus bilang begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sinkron ya. Jadi maksud Paulus di dalam 1 Timotius bahwa iman itu adalah berbicara tentang kekekalan. Maka ketika dia memberikan pesan kepada jemaat Efesus, Efesus pasal 2 ayat 8 dia berkata bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kaitkan antara pernyataan Paulus di dalam 1 Timotius, di dalam Efesus pasal 2, dan di dalam Ibrani, maka kita akan menarik kesimpulan. Kita akan menarik kesimpulan bahwa Paulus membangun perspektif atau Paulus membangun iman, pemahaman iman begitu sempurna tentang iman. Paulus membangun perspektif yang begitu sempurna tentang iman. Mengapa sempurna, Bapak Ibu Saudara? Mengapa sempurna? Karena kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan ayat tadi, pertama, mengapa sempurna? Karena menurut Paulus, orang tidak akan berkenan kepada Allah kalau ia tidak memiliki iman kepada Tuhan. Di dalam Ibrani
11 ayat 6. Ya, sekalipun mungkin Bapak Ibu Saudara kalau penulis Ibrani ini tidak terlalu dijelaskan siapa penulisnya. Tetapi banyak para ahli yang mengatakan bahwa itu juga adalah tulisan Paulus. Jadi saya juga berkesimpulan bahwa menurut Paulus, orang tidak akan berkenan kepada Allah kalau ia tidak memiliki iman kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Itu sebabnya perspektif Paulus tentang iman adalah perspektif yang sempurna. Karena tanpa iman, orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu pertama. Kedua, Paulus membangun perspektif yang begitu sempurna tentang iman. Mengapa sempurna? Yang kedua, karena menurut Paulus, keselamatan itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki iman kepada Yesus. Saya ulangi. Mengapa sempurna pernyataan ini atau pandangan Paulus ini? Karena menurut Paulus, keselamatan itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki iman kepada Yesus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Jelas dikatakan. Sekali lagi saya baca. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi perspektif Paulus bahwa keselamatan itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang beriman kepada Yesus. Jadi Paulus memiliki pandangan yang sempurna tentang iman. Karena alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Di sisi lain bahwa pengajaran tentang keselamatan itu sangat erat hubungannya dengan iman. Ya. Pengajaran-pengajaran tentang keselamatan sangat erat hubungannya dengan iman. Saudara akan menikmati keselamatan apabila Bapak Ibu Saudara beriman kepada Tuhan. Lalu mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya tidak beriman tetapi saya selamat. Itu pernyataan yang keliru. Orang yang menikmati keselamatan selalu erat kaitannya dengan imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam Yakobus, ya, dalam kitab Yakobus, bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Kita tidak dapat memisahkan antara iman dan perbuatan. Itu sebabnya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa hanya menekankan perbuatan, tetapi mengabaikan iman. Ingat bahwa perbuatan baik kita tidak dapat membawa kita di dalam keselamatan dari dosa. Sekali lagi, perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan kita dari perbuatan dosa. Tetapi iman kita kepada Yesus adalah sarana di mana kita akan menikmati keselamatan itu. Memang Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita melihat kitab Yakobus, ya, bahwa orang bisa dibenarkan karena perbuatan. Orang bisa dibenarkan karena perbuatan. Tetapi ingat bahwa orang tidak bisa diselamatkan karena perbuatan. Betul ya? Kalau kita lihat di dalam Yakobus bahwa orang bisa dibenarkan karena dia melakukan perbuatan baik. Karena dia melakukan perbuatan benar. Tetapi ingat, orang tidak bisa diselamatkan karena dia berbuat baik. Bisa dibenarkan karena dengan berbuat baik, tetapi tidak bisa diselamatkan karena perbuatan. Saya akan membahas sedikit tentang perbedaan paradigma teologi antara Rasul Paulus dengan Yakobus ini. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam beberapa tulisan Rasul Paulus, kalau kita memperhatikan secara sepintas, maka kita akan melihat ada perbedaan diksi antara Paulus dan juga Yakobus. Saya akan menjelaskan ini, mengapa penting saya jelaskan ini? Supaya kita memahami kebenaran secara utuh. Ya, kita tidak memahami kebenaran setengah-setengah, tetapi kita memahami kebenaran secara utuh. Ada perbedaan menyolok antara paradigma Paulus dan paradigma Yakobus tentang perbuatan dan iman. Misalnya di dalam Roma, Bapak Ibu Saudara, ada slide sini ya. Bapak Ibu Saudara coba buka Roma pasal 3 ayat 28. Ada dua perbandingan ayat yang akan kita lihat antara perbedaan paradigma Paulus dan juga Yakobus. Roma 3 ayat 28 dibilang begini.
Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Sampai di situ dulu. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Roma pasal 3:28 ini pernyataan Paulus. Sekarang kita lihat pernyataan Yakobus. Yakobus pasal 2 ayat 24. Yakobus pasal 2 ayat 24. Yakobus pasal 2 ayat 24 dikatakan begini. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ini dua hal yang berbeda ya. Tadi Paulus mengatakan bahwa karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Kalau kita lihat dalam Yakobus, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya. Ini agak, kalau kita melihat secara sepintas, maka kita akan menemukan perbedaan diksi antara Paulus dan juga Yakobus. Paulus menekankan kita dibenarkan karena iman, sedangkan Yakobus menekankan bahwa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan kita. Kalau begitu mana yang benar? Apakah pernyataan Paulus? Apakah pernyataan Yakobus? Saya mau mengajak kita untuk memahami ini secara utuh. Bapak Ibu Saudara, bahkan ada pandangan-pandangan teologi tertentu yang mengatakan bahwa Alkitab itu katanya bertentangan. Alkitab itu tidak bisa dipercaya karena pernyataan satu dengan yang lain itu berkontradiksi. Mereka lihat dari pernyataan Paulus. Paulus mengatakan bahwa engkau dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi Yakobus berkata, engkau dibenarkan karena perbuatan dan bukan hanya karena iman. Ini perbedaan paradigma teologi antara Paulus dengan Yakobus. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memahami ini dengan benar? Bagaimana kita memahami dua kebenaran yang seakan-akan berbeda dengan baik dan benar? Antara pandangan Paulus dengan pandangan Yakobus. Saya mau kita melihat ini secara sederhana. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya perbedaan kedua rasul ini bukan karena kedua rasul ini berbeda di dalam memahami teologi iman itu. Bukan karena kedua rasul ini berbeda di dalam memahami pandangan iman itu sendiri. Bukan. Bukan karena Paulus punya pandangan sendiri lalu Yakobus punya pandangan sendiri. Bukan. Bukan karena hal-hal itu. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, di mana problemnya? Mari kita lihat satu persatu ya. Saya hanya akan membuka atau menjelaskan satu alasan mengapa ada perbedaan antara Paulus dengan Yakobus. Mungkin masih ada banyak alasan. Tapi saya hanya akan menyampaikan satu alasan supaya kita tidak terlalu lama. Bapak Ibu Saudara, yang harus kita pahami dari perbedaan kedua rasul ini adalah dari kedua rasul ini adanya perbedaan tujuan penulisan surat. Paulus punya tujuan kepada orang-orang tertentu, Yakobus punya tujuan kepada orang-orang tertentu. Kita mulai dari Paulus. Tujuan Paulus ketika menulis surat-suratnya. Tujuan Paulus menuliskan surat-suratnya adalah untuk orang-orang yang terpengaruh oleh ajaran Yahudi yang menekankan bahwa orang diselamatkan karena melakukan perbuatan baik, yaitu dengan mentaati hukum Taurat. Ingat ya. Jadi tujuan Paulus menulis surat-suratnya dan melaksanakan pengajaran itu karena ia melihat ada orang-orang yang percaya yang terpengaruh oleh ajaran Yahudi yang menekankan bahwa orang diselamatkan karena melakukan perbuatan baik. Itu tujuan Paulus kepada orang-orang seperti itu. Misalnya, coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul supaya kita memahami dengan benar. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan 2. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Saudara-saudara di situ ini adalah orang-orang percaya ya. Ini pengajarannya. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Saya ulangi ya. Ini pengajaran-pengajaran yang berkembang
pada zaman itu. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan Paulus untuk menuliskan pengajarannya tentang iman adalah ditujukan kepada mereka yang terpengaruh dengan pengajaran diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Ini perbedaan pertama. Situasi inilah yang dihadapi oleh Paulus. Ya, dan apa yang dihadapi Paulus sangat berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Yakobus. Sangat berbeda. Kalau Paulus sedang diperhadapkan pada orang-orang yang terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran ahli Taurat yang menekankan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, makanya penekanan imannya, engkau tidak dapat diselamatkan atau tidak dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena imanmu kepada Tuhan. Dia tekankan seperti itu. Tapi berbeda dengan Yakobus. Yakobus, Bapak Ibu Saudara, justru menulis surat-suratnya kepada orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Kristus. Yakobus menulis suratnya kepada orang-orang yang mengaku dirinya kepada Kristus, tetapi hidupnya sama sekali tidak menunjukkan kalau dia adalah orang yang percaya kepada Kristus. Makanya dia bilang, engkau tidak hanya bisa dibenarkan karena imanmu mengakui engkau percaya Tuhan, tetapi kalau kelakuanmu tidak baik, engkau tidak diselamatkan. Engkau tidak dibenarkan. Ini perbedaan. Ingat ya. Jadi jangan saudara pulang dari sini, oh kalau begitu Alkitab bertentangan. Mengapa Paulus dan Yakobus bertentangan? Tidak. Perbedaan tujuan surat itulah yang membuat mereka berbeda paradigma. Tetapi tujuannya sama. Antara Paulus dengan Yakobus. Jadi Paulus sekali lagi menekankan bahwa pengajarannya kepada orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Yahudi yang menekankan bahwa orang diselamatkan karena melakukan perbuatan baik. Tetapi Yakobus menekankan pengajarannya kepada orang yang mengaku dirinya percaya Tuhan, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan kalau dia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini letak perbedaan mendasar sehingga kita tidak salah di dalam memahami kebenaran ini. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk belajar dari iman Paulus. Prinsip apa yang Paulus pegang ketika dia beriman kepada Tuhan? Ada 3 prinsip yang akan saya bagikan kepada kita. Prinsip apa yang Paulus pegang ketika dia beriman kepada Tuhan? Buka di dalam Roma. Yang pertama di dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang pertama saudara, prinsip yang Paulus pegang ketika dia beriman kepada Tuhan adalah setia mendengarkan firman Tuhan. Setia mendengarkan firman Tuhan. Mengapa kita harus setia mendengarkan firman Tuhan? Karena ketika kita setia mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan mengalami pertumbuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan apa yang ditekankan oleh Paulus di dalam Roma 10 ayat 17 ini. Yang ditekankan oleh Paulus adalah pendengaran. Dikatakan begini ya. Jadi iman itu timbul dari apa? Dari pendengaran. Bapak Ibu Saudara, pendengaran selalu berhubungan dengan telinga. Betul ya? Orang tidak mungkin mendengar dengan hidung. Orang tidak mungkin mendengar dengan kepala. Orang tidak mungkin mendengar dengan tangan. Tidak mungkin. Pendengaran itu selalu berhubungan dengan telinga. Pertanyaan saya adalah, apa yang setiap hari kita dengar? Apa yang setiap hari kita dengar di rumah kita, di pekerjaan kita, di aktivitas kita, di sekolah? Apa yang setiap hari kita dengarkan di dalam telinga kita? Ya, apakah gosip?
Apakah berita-berita yang tidak penting? Atau setiap hari saudara mendengarkan firman? Mengapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Ini sangat menentukan kualitas iman kita. Ya. Saudara akan bisa bertumbuh kalau setiap hari dengar kebenaran, baca kebenaran firman Tuhan. Tapi persoalannya kan bagaimana mau dengar kalau tidak pernah baca kebenaran itu? Ya. Bagaimana kita bisa mau dengar kebenaran itu kalau kita tidak pernah membaca atau mungkin pernah tapi seminggu sekali? Bagaimana iman mengalami pertumbuhan? Bagaimana iman akan mengalami pertumbuhan kalau seminggu sekali kita mendengarkan atau membaca kebenaran itu sendiri? Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan itu harus dibacakan setiap hari. Saya berkomitmen setiap hari membaca. Dan saya bersyukur karena ada di komunitas 2 Yabes, kami ada program baca Alkitab 1 hari 1 pasal. Dan hari ini sudah ada di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 40. Kami sudah ada di tahap ini dan ini sebenarnya sedang mengajarkan kita untuk setia membaca dan mendengar kebenaran itu. Dan saya berkomitmen untuk terus membaca menyelesaikan pembacaan itu. Kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Karena menurut Paulus atau menurut kebenaran firman Tuhan, iman itu timbul, iman itu akan dikuatkan ketika kita dengar kebenaran itu. Ketika kita setia membaca dan merenungkan kebenaran itu sendiri. Ketika kita setia mendengar firman, kita sedang memperkuat iman kita kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, prinsip apa yang Paulus pegang ketika dia beriman kepada Tuhan? Mari kita lihat di dalam 1 Timotius yang menjadi pembacaan kita tadi ya. Pasal 6 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Yang pertama, prinsip apa yang Paulus pegang ketika dia beriman kepada Tuhan? Yang kedua adalah Paulus beriman dengan benar. Apa itu iman? Apa itu beriman dengan benar? Beriman dengan benar adalah menjadikan Yesus sebagai sentral kepercayaan kita. Beriman dengan benar adalah menjadikan Yesus sebagai pusat kepercayaan kita. Dan beriman dengan benar adalah menjadikan Yesus sebagai pusat pemberitaan dan kepercayaan kita. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa orang-orang Kristen yang saya lihat di YouTube ya. Kalau mengajarkan firman Tuhan selalu memperkenalkan saya, dan saya. Artinya bahwa tujuan pelayanan mereka sebenarnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk membanggakan diri. Kalau sudah seperti ini itu berarti kita bukan beriman dengan benar kepada Tuhan. Karena kalau berbicara tentang iman yang benar, maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah berpusatkan kepada Kristus. Itulah iman yang benar. Kalau kita lihat pernyataan Paulus di dalam Kolose pasal 3:23 dikatakan begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pernyataan Paulus ini Bapak Ibu Saudara membuktikan bahwa Paulus dalam segala hal menjadikan Kristus sebagai sentral kehidupannya. Sehingga dia berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan untuk perutmu, bukan untuk kedudukanmu, bukan untuk kesenanganmu, bukan untuk apapun itu, tetapi untuk Tuhan. Itu iman benar. Yang terakhir, prinsip apa yang Paulus pegang ketika dia beriman sungguh kepada Tuhan? Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dikatakan begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ada pernyataan, aku telah memelihara iman. Ini prinsip ketiga yang Paulus pegang ketika dia beriman kepada Tuhan. Paulus memelihara iman. Apa yang dimaksud dengan memelihara iman? Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang memelihara,
berarti itu menyimpan. Ya, memelihara berarti menyimpan, merawat supaya tidak rusak. Kalau Bapak Ibu Saudara punya barang berharga, maka saya percaya itu disimpan, dirawat, dipelihara dengan baik supaya tidak rusak. Nah, Paulus Bapak Ibu Saudara memberikan pernyataan bahwa aku telah memelihara iman. Ya, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa memelihara iman kita? Memelihara iman adalah ketika kita setia dengar firman. Ketika kita setia berdoa, kita sedang memelihara iman ini. Ketika kita setia datang dalam persekutuan, ketika kita setia membantu orang lain, kita sedang memelihara iman kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus berkeyakinan bahwa orang Kristen yang sudah hidup di dalam iman kepada Tuhan, maka wajib untuk memelihara iman kepada Tuhan. Ya, memelihara iman ketika dia setia membaca firman, ketika dia setia berdoa, ketika dia setia dalam persekutuan. Itu adalah bagian di mana kita sedang memelihara iman. Saudara jangan bilang saya sedang pelihara iman Pak Oswald, tapi tidak pernah berdoa, tapi tidak pernah baca Alkitab, tapi tidak pernah datang persekutuan. Orang yang memelihara iman adalah orang yang rajin, setia, persekutuan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab setiap hari. Bapak Ibu Saudara bisa saja buat program baca Alkitab di dalam keluarga. Baca dari pasal berapa atau ayat berapa atau kitab apa, silakan buat sendiri. Tujuannya adalah untuk supaya iman kita timbul dari pendengaran akan firman itu sendiri. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kiranya Tuhan memberkati perenungan kita pada kesempatan ini. Saya persilakan jemaat Tuhan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kami adalah baik adanya. Ampuni kami jika hanya tidak setia dalam beriman. Mungkin kami tidak punya banyak waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Atau kami punya banyak waktu membaca, tetapi kami tidak punya banyak waktu untuk mendengar. Kami seakan-akan menutup telinga kami untuk dengar firman-Mu. Seakan-akan kami tidak mau diatur, ditegur oleh kebenaran-Mu. Tetapi kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati kami, supaya kami tidak hanya menyampaikan kebenaran, tetapi kami juga menjadi pendengar yang baik terhadap kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran ini dalam diri kami. Biarlah kebenaran ini akan menghidupkan kami, menyemangati kami untuk terus bertumbuh, bertambah, dan berdampak dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan telah menyertai persekutuan kami dari awal, sehingga boleh terlaksana dengan baik. Puji-pujian yang telah kami naikkan, doa yang telah kami naikkan, kebenaran-Mu yang telah kami naikkan, kiranya Tuhan dimuliakan. Terima kasih, dan kami juga bersyukur karena Tuhan begitu baik dan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Allah adalah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau ke dalam kemuliaannya yang kekal. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan memberkati engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.